Welcome, welcome, welcome to Tell Me Podcast. This is the podcast section for this channel. So today we have our first guest, Sydney. Hello. Please introduce yourself, Sydney. Hi, my name is Nabila Sydney Fakaza. Yeah. I'm the first guest. Yippee! Yay! So, Sydney ini tetangga aku loh guys, yang kayak udah temenan sama aku dari kecil banget. Tapi nih orang tiba-tiba pindah ke Australia for a long time, around 5 tahun gak ya? 4,5. 4,5 tahun ya guys. Nih, di podcast yang santuy ini aku bakalan nanya-nanya seputar gimana sih kehidupan Sydney di Australia. Nah, kan kayak jarang banget nih orang-orang punya kesempatan buat tinggal di luar negeri, apalagi di Australia. So, let's move on the first question. Nah, sebenarnya apa sih Sid yang bikin kamu pindah ke Australia? Ada sebabnya kah? Ada sebabnya, yaitu karena orang tua ngambil biaya siswa. Beasiswa. Jadi ayah saya dapat beasiswa, lalu diajaknya kita berkeluarga ke sana. Makanya kita jadi tinggal sana selama beberapa tahun. Keren. Terus Sydney sekolahnya gimana? Kan itu kayak masih kelas berapa sih? Kelas 7. Kelas 7 ya? Ya, waktu itu saya belajar bahasa Inggris dulu karena pas ujian bahasa Inggris tadi gak lulus, jadi disekolahkan bahasa Inggris dulu sementara. Ada beberapa tantangan ya pas belajar bahasa Inggris. Habis itu tantangan lagi setelah sekolah bahasa Inggrisnya. Ya begitulah. Sekolah bahasa Inggrisnya di mana? Sekolah bahasa Inggrisnya di sana di Australia, langsung sama om bulenya yang ngajarin. Waduh, keren banget. Jadi sekolah bahasa Inggris dulu atau kayak sambil lanjutin SMP-nya? Sekolah bahasa Inggris dulu karena supaya agak kaget gitu. Wah, lama juga ya? Berapa bulan sekitar 6 bulan. Wow, 6 bulan ya. Terus pas pindah ke sana kan tentunya belum tahu nih gimana lingkungannya, gimana temen-temennya, gimana sekolahnya. Kira-kira adaptasinya lama nggak sih? Adaptasinya agak lama sih. Saya pas tinggal di sana cari om bahasa Indonesia dulu biar bisa membantu gitu. Tanya-tanya kita ngapain sih di sini gitu. Kadang gimana sih ngerjain yang ini gitu. Akan agak beda pembelajaran di sana dengan di sini. Jadi saya menanyakan teman-teman yang sudah lama tinggal di sana dengan orang Indonesia sudah lama lah ibaratnya. Gitu ya. Terus hari pertama sekolahnya gimana sih? Boleh diceritain nggak? Pas ke sekolah bahasa Inggris yang pertama ya, saya ditemenin sama orang tua dulu, yaitu mama saya. Saya sangat gugup waktu itu. Tapi ternyata biasa aja. Saya ada beberapa teman, 1 atau 2. Walaupun saya masih baru gitu. Namanya juga baru. Namanya juga baru, nggak apa-apa ya. Iya. Terus mostly Sydney ini teman-temannya dari mana sih? Ada yang dari Indonesia aja kah? Atau dari Cina atau dari mana gitu? Kadang ada juga yang dari Asia seperti Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia. Kadang juga ada orang Indonesia waktu itu. Tapi bule juga ada gitu. Keren. Jadi kayak cultural banget ya? Iya. Beda-beda gitu temennya? Iya, beda-beda. Keren. Terus jam istirahatnya kalau di sekolah ada berapa kali sih? Ada 2, sama seperti Indonesia yang ada 2. Ya, satunya agak pendek dan satunya lagi agak panjang sekitar 45 menitan. Untuk kalau yang satunya agak
agak 15 menitan lah ibaratnya. Kalau istirahat kedua itu biasanya ada lunch time-nya gitu kah? Iya ada. Oh. Sekarang saya duduk sama teman-teman gitu, makan gitu sama mereka. Kayak di film ya? Ya film-film. Gak boleh di kelas, gak boleh, harus di lapangan gitu, gak boleh di dalam kelas gitu. Oh iya. Terus kantinnya kayak di film-film gitu gak sih, kayak estetik kayak terus yang itu loh, yang nampan itu dikasih makanannya gitu bukan? Untuk sekolah aku pas di sana ya enggak ada yang kayak gitu, cuma beli habis itu dikasih gitu makanannya dan minumannya. Jadi itu sebenarnya seperti kantin Indonesia, lalu kita beli makanan, kita makan di mana aja gitu. Enggak seperti yang di movie-movie yang kita lihat itu loh, yang ada papannya. Iya. Seperti itulah, kurang ada gitu. Berarti beda ya? Iya. Itu tergantung sekolahnya kali ya? Ya tergantung sekolahnya, dan juga saya agak takut gak halal. Jadi saya nggak pernah beli, cuma beli makanan dari rumah gitu. Iya sih, banyak ini ya, takut gak halal ya? Iya, soalnya kadang ada teman yang bawa babi gitu. Yang kayak makanan gitulah. Kalau ditawarin mau nggak? Enggak lah. Nih, Makasih. ayam nih. Tapi isinya bukan ayam. Oh, Karena boleh kayak nggak boleh. Karena boleh. Terus kalau ke sekolah, Ya. biasanya naik apa? Jalan kaki kah atau naik bis sekolah gitu? Kalau ke sekolah kadang-kadang sering orang tua yang men-drop off gitu. Kalau pas pulang, kadang saya jalan kaki dari ke sekolah ke rumah gitu dengan kunci gitu. Jadi pas pulang ke rumah ya saya yang duluan gitu. Berapa menit biasanya? Biasanya 15 menitan lah. 15 menit, berarti deket ya? Dekat, agak dekat. Dan juga itu seperti olahraga yang santai ibaratnya. Lumayan ya olahraga ya. Kalau di Iya. Indonesia biasanya Iya, makanya susah, nggak bisa panas. olahraga, iya panas. Terus ada jadwal piket nggak sih di sekolahnya? Enggak ada, cuma yang kayak janitor, yang biasanya pembersih-pembersih. Emang ada khusus ya Ya, petugasnya? dan juga di sana kerapiannya sangat bagus, jadinya cuma setiap Jumat dibersihkan sekolah itu. Keren. Pas pandemi nih, apa? Pandemi. Iya, pandemi. Pas pandemi itu sama nggak sih kayak di Indonesia, kayak pakai Zoom meeting, terus kayak on kamera tapi siswanya malah off kamera gitu-gitu? Ya, memang kayak gitu, ada sering gitu pas 2020 kayak asalnya 2021 itu adalah bagian yang experience yang saya alami for the first time gitu. Karena saya tinggal bangun jam 8, gak pakai baju apa-apa, lalu matikan kameranya, cuma hadiah gitu. Waduh, itu nggak disuruh on cam kah? Kadang on cam, kadang ada yang guru yang bilang, oh gak apa-apa, turn off aja asalkan perhatian dalam pelajaran gitu. Kadang ada juga yang gurunya pengen lihat mukanya gitu. Berarti sama aja ya Zoom meeting sama kayak di Indo? Zoom. Mereka tidak pakai Zoom meeting, pakai Google Meet. Oh iya. Terus pertanyaan selanjutnya, mata pelajarannya apa aja sih? Saat SMP mungkin berbeda, saat SMA mungkin berbeda juga, gimana? Pas pertama kali masuk ke public school ya, bukan bahasa Inggris ya. Jadi pelajaran saya ini dari kelas 7 sampai kelas 8 masih diatur oleh guru lain. Seperti kamu bakal ada ini, kamu ada bakal ini. Waktu pelajaran saya pas kelas 7 sampai 8 ada bahasa Prancisnya. Padahal saya baru selesai belajar bahasa Inggris loh. Malah langsung disuruh belajar bahasa Prancis. Meledak Ya. itu kepalanya. Ya, dan juga saya agak bingung waktu itu. Prancis kok ada untuk ceweknya dan cowoknya gitu. Susah juga ya? Iya. Lalu pas kelas 9 ya, ini kita dibolehin pilih-pilih mata pelajaran seperti misalnya ya,
misalnya aku nih suka masak ya, aku milih kelas memasak gitu. Misalnya ada orang lain yang suka robot gitu, ambil robot gitu. Keren banget ada kelas robot. Ya, waktu itu saya memilih ke IT seperti programming, robotics, editing seperti yang Photoshop itu loh. Dan itu saya lebih suka ke situ, bukan ke seni-seni yang kayak masak-masak gitu. Fashionnya saya kurang. Terus kalau SMA sama nggak gitu juga? SMA sama juga, tapi kita yang sih memilih sekarang. Bukan lagi kalau di pas saya kelas 9 sampai 10 matematikanya masih ada, bahasa Inggrisnya masih ada. Tapi kalau yang sudah di SMA, matematika itu boleh gak dipilih gitu. Waduh, enak banget ya. Ya, tapi waktu itu saya disuruh milih bukan bahasa sih, matematika yang sangat tinggi karena orang tua ya. Kita punya Asian parents gitu. Jadi Ya. nggak ambil itu? Saya ambil dong karena Dengan terpaksa ya? jangan terpaksa. Padahal saya mau berencana ambil yang rendah gitu. Oh iya. Dan Terus itu kelasnya kayak sama kayak kuliah di Indonesia nggak sih? Kayak ini ada kelas jam 9, aku ambil ini aja, nggak mau yang kelas pagi gitu. Atau gimana? enggak, pokoknya kalau misalnya kamu ambil misalnya ya, kimia misalnya, jam 10 kamu harus datang jam 10 gitu. Oh, tapi nggak ada kelas pagi yang sepagi Ya, dulu. enggak ada. Wih, keren. Ya. Sama kayak kuliah cuy. Ya memang, kadang kalau misalnya nggak ada mata pelajaran ya, kayak itu dikasih kesempatan ya untuk kita belajar atau mau apa yang terserah kita mau. Tapi mostly yang orang-orang di sana use it for studying gitu. Kadang saya ke perpustakaan pas jam kosong, lalu melihat orang-orang, oh ada yang belajar di sini, ada yang ngerjain tugas bersama gitu. Kadang ada yang ke restoran terdekat gitu. Jadi dari SMP nih udah punya ambisi buat belajar sendiri gitu. Iya, sangat dilatih ibaratnya. Jadinya nggak ada yang kayak HP-nya itu ya taruh di ujung gitu. Waduh, keren. Fokusnya sangat ke belajar, itu sangat fokus sekali gitu. Aku kayak, waduh, Aku harus bisa deh gitu. iya gitu. Kadang ada juga godaannya, ayo main gitu. Godaan. Emang bisa memanggil gitu ya. Iya, HP-nya. kayak like gitu. Aduh, BTW nih, Sydney pernah nggak sih kangen sama vibes-nya Indonesia? Kayak kangen temen-temennya, kangen makanannya, atau kangen sama apa aja pokoknya di Indonesia? Saya kangennya itu karena makanannya. Yang kayak martabak. Waduh. Ya, apa lagi ya, kayak pentol gitu. Dan banyak lagi lah kayak onde-onde gitu. Yang simple-simple di Indonesia ya? Iya, simple-simple. Kayaknya nggak ada di situ. Ada tapi mahal gitu. Kadang mesen sama orang lain ya, oh mahal banget sih gitu. Jadinya saya terpaksa makan yang kayak makanan Barat. di sana gitu ya. Kalau hari raya nih, biasanya ada nggak event kumpul-kumpul sesama orang Indo gitu-gitu? Mostly ya, salingnya itu sama orang-orang Indonesia gitu. Ini embassy, kayak embassy Indonesia gitu, di mana bahwa embassy Indonesia itu adalah di mana kita untuk orang-orang Indonesia gitu. Misalnya kita nih sebagai orang Indonesia ada komplain gitu, kita bilang ke embassy Indonesia gitu. Jadi di embassy Indonesia ini mengadakan kayak hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi untuk yang Muslim ya. Jadi yang Muslim Indonesia itu kesana gitu untuk sholat, makan gitu. Masih ada kekeluargaannya gitu lah ya, Iya. sama sesama orang Ya Indonesia. walaupun itu bukan keluarga kita tapi teman banyak. Dan itu orangnya banyak gak sih orang Indonesianya? Banyak wah itu seru. Dan kadang, tapi sekarang beberapa ya dari teman-teman yang dulu kan mulai pulang ke Indonesia gitu. Jadi kadang ada sepi lah ibaratnya. Ada teman deket dari Indonesia juga kah? Ada Wih, ya.
Wih, Satu rasanya. satu orang ya. Tapi kebanyakan orang yang dari negara lain ya. Ini negara lain ya, karena asik gitu. Bisa tukar pikiran juga, Iya. bisa tukar culture-nya juga gitu Iya. ya. Terus seingat kamu nih, yang benda yang bikin shock, benda atau makanan yang biasanya di Indonesia murah banget terus shock gara-gara itu mahal banget, apa tuh? Iya, makanan Indonesia seperti saya kan waktu itu ke Sydney. Oh, ada restoran Indonesia nih. Oh, lalu ada yang mie khas Indonesia gitu ya. Saya lupa namanya, tapi kayak khas ke Indonesian gitu. Dan mahal banget. Itu biasanya mungkin di sini 10.000 atau 15.000. Tapi kalau yang di sana $20, ibaratnya itu 200.000 Seporsi makanan kah? seporsi makanan. Jadi kadang total yang kita spend ya atau dihabiskan di Sydney untuk makanan saja ya, untuk sehari $800, sekitar 800.000 Parah-parah, ya. semahal itu. Makanya kadang aduh mie instan gitu. Lebih milih mie instan aja ya? Iya. Iya. Terus nih, gak terasa ya, ternyata kita udah memasuki ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Wah, keren. Sebelum balik ke sini nih, ngerasa lebih banyak sedihnya kah atau seneng, wah aku balik kampung gitu? Saya itu waktu itu di antara ya, antara sedih dan senang gitu. Senangnya ya karena bisa melihat perkembangan Indonesia gitu. Saya shock melihat perkembangan Indonesia. Apa tuh? Inflasi tinggi. Waduh. Inflasi itu ya kayak barang-barang ya naik, harga naik gitu. Bener-bener. Yang seperti minyak kayu putih yang kecil itu biasanya 4.000 ya, sekarang jadi 6.000 gitu. Saya aduh kaget kayak gitu. Dan waktu itu tuh saya juga sedih karena harus ninggalin gitu. Karena dimana semua orangnya itu gak ada kemiskinan, gak ada, ibaratnya adil lah. Ibaratnya pemerintah itu di sana, pemerintah di sana ya, memberi bantuan kepada orang yang seperti kemiskinan, yang jahat gitu, langsung ditindak gitu. Kalau yang di sini kan kayak kurang gitu. Bener-bener. Jadi saya merasa bukan aneh ya, tapi pas melihat orang yang seperti itu di Indonesia itu kayak kenapa sih mereka gak tanganin gitu. Bener-bener. Ya. Sangat sedih sekali ya, menyedihkan Iya. rasanya. Terus setelah balik ke sini nih, ngelihat bukan Indonesia lagi ya, Iya. kota Banjarmasin. Ya. Setelah sekian lama, apa sih perubahan yang bikin kaget? Kayak mallnya kah berubah, airportnya kah berubah? Saya melihatnya airport yang berubah ya. Mungkin karena Banjarmasin atau saya mendengar dari berita-berita ya bahwa Kalimantan ini bakal menjadi next ibu kota gitu. Benar-benar. Jadi Banjarmasin Airport ini bakal dirubah jadi International Airport. Jadi saya wow gitu. Bagus lah gitu. Nah, saya senang bahwa Banjarmasin nanti jadi mungkin Banjarmasin, saya gak tahu ya. Pokoknya Kalimantan ya. Bakal jadi ibu kota gitu. Jadinya mungkin populasi di sini bakal jadi tinggi dan maju gitu. Kayak airportnya sendiri di mata Sydney gimana tuh? Udah Kayak seperti Jakarta ibaratnya gitu. Wih. Agak besar. Tapi Jakarta lebih besar sih. Fasilitasnya udah hampir Jakarta juga kah? Waktu itu iya sih. Fasilitasnya udah bagus juga ya? Ya, fasilitasnya bagus. Dan agak berbeda. Waktu dulu saya itu kan pakai airport lama gitu. Nih, aku punya pertanyaan yang bikin Sydney berandai-andai nih. Bayangin ya, andai aja kalau nanti ke depannya kamu punya kesempatan buat tinggal di Aussie, mau nggak kira-kira? Mau sekali. Sendirian tapi? Oh, nggak apa-apa gitu. Wah, kayak maunya di situ buat belajar kah atau buat kerja atau gimana plannya? Pertama ya untuk belajar dulu gitu. Lalu saya pindah ke sana gitu, jadi negaranya
Australia gitu. Kalau misalnya ada kesempatan ya untuk ke sana, ya saya mau jadi warga negaranya Australia. Dan juga keamanannya di sana itu nyaman gitu. Kemana-mana saja tanpa pencurian itu gak ada karena uangnya sangat Stabil di sana. Dan juga gak ada kayak kejahatannya itu sangat kurang gitu. Jadi misalnya kamu pakai perhiasan yang mencolok, gak apa-apa di sana gitu. Tapi kalau yang di sini hati-hati gitu, hati dicuri. Dikit-dikit set hilang. Ya, takut gitu. Terus kalau rasisme di situ banyak gak sih? Kalau rasisme itu kalau menurut experience saya ya, bahwa rasis itu jarang ke saya gitu. Karena mungkin saya anak yang nggak populer ya waktu di sekolah, atau nggak terlalu jelek juga, cuma di pertengahan dan ibaratnya average student ya. Average. Ya, jadi saya itu punya teman tapi nggak rasis juga, nggak pernah rasis ke saya gitu. Bahwa mereka oke, itu aja gitu. Tapi kalau banyaknya sih yang cowok-cowok ya, yang orang Cina yang rasis gitu, kayak yang ejek-ejek gitu. Tapi saya bukan mengimage-kan bahwa orang Cina itu Suka rasis gitu, tapi cuma oknum. Iya. Kayak karena kan mungkin karena itu orang yang Cina yang itu aja ya. Ya. Tapi saya bukan. Oke, berarti lumayan bagus ya teman-temannya di sana. Menerima, ya. Iya, menerima. Oke, pertanyaannya selesai. Kita masuk ke sesi kuis nih. As orang Banjar asli, tapi kan udah lama nih tinggal di Aussie. Iya. Harusnya kamu kada boleh lupa sama asal kamu di Banjar. Aku bakalan kasih soal dalam waktu 15 detik, di mana soalnya ini ada 5 soal tentang bahasa Banjar, 3 soal tentang khas Banjar. Gak boleh nyontek. Coba, 1 soal dihitung 1 poin. Kalau nggak bisa bilang PES ya. Nah, contoh soalnya, apa arti dari wadai? Apa ya? Wadai. Ya itu yang kayak dessert. Bisa dijelaskan dessert gitu loh, atau kue gitu, bisa gitu aja ya. Nah, ini cepet-cepetan, 15 detik. Aku set dulu timernya, 15 detik. Nih, 15 detik. Mulai. Apa arti haruan? Ikan. Apa arti dari iwa karing? Ikan kering. Apa arti kata suah? Apa tuh? Pas. Pes. Menyiang iwa. Pas. Apa dari arti acan? Pas. Apa batik kepunyaan Kalimantan Selatan? Saksi. Rangan. Apa wadah yang dibungkus dalam daun pisang? Ketahu. Apa buah mirip nangka yang bisa digoreng? Pas. Ya, sudah habis. Sebenarnya waktunya udah habis ya guys ya. Nah, jadi tadi pertanyaan yang bisa dijawab cuman ini aja ya, sasirangan. Iya. Nah, karena ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab, kita bakal bahas di sini ya jawabannya. Nah, untuk arti dari acan sendiri, acan tahu nggak acan? Nggak tahu. Acan yang disambel itu loh. Yang udang-udang tuh, apa bahasa Indonesia? Terasi. Iya bener, itu acan. Nggak tahu. Terus buah mirip nangka yang bisa digoreng. Pisang goreng? Bukan mirip nangka. Tiwadak. Tiwadak. Kau tahu kan? Tiwadak. Nah, itu. Apa nama wadah yang dibungkus dalam daun pisang? Lumpia. Lumpia bisa. Pais bisa. Bungku bisa. Nah, itu dalam daun pisang. Kayaknya ngeblank ya, gara-gara mesti cepet-cepetan. Enggak ngeblank sih, cuma kadang kayak apa itu, kayak seperti acan tadi. Enggak familiar gitu ya? Ya. Apa arti dari kata menyiang iwak? Makan. Bukan. Ini menguliti iwak loh. Yang kayak
mencabut sisiknya, Oh. siripnya gitu. Menyiang iwak namanya dalam bahasa Banjar. Arti kata suah Suah sup. itu kuah. Agak mirip ke kuah sih. Jadi Suah saya itu nih contoh kalimatnya ya. Ya. Aku suah pakai sepatu itu, apa artinya? sudah. Artinya sudah bisa juga, pernah bisa juga. Itu suah itu namanya. Kalau iwak haruan tadi apa? Ikan. Ikan. Benar. Ikan gabus ya guys ya. Iya. Iwak haruan itu ikan gabus. Iwak karing, ikan kering. Nggak salah sih sebenarnya, cuman lebih tepatnya iwak karing itu ikan asin. Nah udah ya. Iya. Sesi kuis ya. Nah terus aku punya satu fun fact. Nama Sydney ini diambil dari kata kota lahirnya, bener nggak? Iya. Lahirnya di Sydney loh guys, keren banget gak sih? Kayak aku biasanya nemu temen itu biasanya dari Banjarmasin, dari Kandangan, dari Amuntai gitu-gitu. Tapi ternyata nih orang bisa lahirnya di Sydney, itu keren banget cuy. Iya. Semoga kalian yang nanti nonton ini di masa depan bisa tinggal di Australia sama kayak Sydney juga ya, amin. Amin. Anyway, that's all for today. Thank you for listening. See you on the next podcast.